Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah aerodinamika 2. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai teorema Pi-Buckingham. Ini merupakan pertemuan ke-11 kita, di mana teorema ini sangat penting dalam analisis dimensi atau satuan-satuan yang kita kenal ya. Jadi teorema Buckingham ini didasarkan atas banyaknya persamaan-persamaan homogen yang ditemukan di dalam interaksi antara aliran udara dengan suatu benda. Oke, kita akan bahas apa itu teorema Pi-Buckingham. Jadi teorema Pi-Buckingham ini adalah sebuah metode dalam analisis dimensi. Jadi dalam teorema Pi-Buckingham ini ada beberapa grup parameter yang dinyatakan ke dalam parameter yang tidak berdimensi atau yang tidak memiliki satuan. Jadi sebagai contoh, jika ada sebuah persamaan dengan jumlah parameternya n variabel dimensional dalam sebuah persamaan homogen, katakanlah persamaan itu sama dengan lift sama dengan setengah rho v kuadrat kali cl kali s. Nah, itu adalah sebuah persamaan homogen terhadap luasan penampang sayap ya. Nah, itu terdiri dari, kalau kita punya lift rho v kuadrat dikali s dikali dengan cl. Jadi ada 5 variabel. Dan J itu merupakan dimensi utama atau dimensi dasar yang harus kita pilih di antara 5 variabel tadi. Maka J itu dapat digrupkan ke dalam, di mana K itu adalah grup yang tidak berdimensi yang dinyatakan dalam pi biasanya, di mana variabel total dikurang dengan variabel utama. Jadi N dikurang J itulah identifikasi untuk grup yang tidak berdimensi. Jadi sekali lagi, setiap grup yang tidak berdimensi disebut dengan pi. Nah, hubungan antara grup yang tidak berdimensi ini akan ditulis dengan fungsi Pi1, Pi2, Pi3, dan seterusnya sampai Pk itu sama dengan 0, atau dapat ditulis dengan Pi1 sama dengan fungsi dari Pi2, Pi3 sampai Pk sama dengan 0. Atau juga dapat ditulis dengan Pi2 sama dengan fungsi Pi1 sampai Pi3 sampai Pk sama dengan 0. Jadi Pi2-nya yang keluar ya. Jadi kalau kita lihat, ketiga fungsi ini adalah sama ya. Jadi tidak ada perbedaannya yang merepresentasikan terhadap fungsi ini. Oke, kita lanjut. Baik, metode daripada analisis dimensi ini dikenal juga dengan metode variabel pengulangan. Jadi kita ambil sebuah contoh kasus ya, pada gambar di samping. Ini adalah sebuah bola yang dialiri oleh aliran udara, di mana gaya hambat yang dihasilkan oleh bola tersebut dipengaruhi oleh parameter ya, diantaranya adalah rho, ada v, ada d, dan ada mu. Jadi secara berturut-turut, rho itu adalah kerapatan udara, v itu adalah kecepatan, d itu adalah diameter, dan mu adalah viskositas kinematik. Jadi persamaan ini merupakan persamaan daripada gaya hambat pada bola, dimana kalau kita runut, satuan-satuan yang bekerja pada gaya hambat bola ini seperti rho itu adalah kilogram per meter kubik, v itu adalah meter per second, d itu diameter dalam meter, dan mu kekentalan dalam kilogram per meter kali second. Sehingga kalau kita totalkan, n variabel yang ada dalam persamaan ini adalah berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi n-nya berjumlah 5. Ini n kecil ya sebenarnya, bukan n besar. Oke, itu langkah pertama. Jadi kita harus mengetahui persamaan yang akan kita analisis dimensinya. Oke, lalu kita lanjutkan
Untuk langkah kedua, kita akan mengurutkan dimensi-dimensi yang ada pada persamaan ini sesuai dengan simbolnya ya. Jadi kita akan menggunakan satuan untuk mempermudah pendefinisian dari masing-masing dimensi. Seperti contoh, gaya hambat itu adalah drag force, atau kita tulis bisa dengan F atau FD ya. Itu satuannya adalah Newton, atau kita pecah menjadi kilogram meter per second kuadrat. Di mana dimensinya untuk kilogram itu adalah mass, M besar, terus meter itu length, L, sedangkan per second kuadrat itu bisa ditulis dengan time pangkat minus 2. Oke, sedangkan diameter bola D dengan unit satuannya adalah meter, lalu kita bisa tulis length atau L besar. Sedangkan kecepatan fluida V velocity satuannya meter per second, dimensinya adalah, karena ini adalah meter jadi L, per second jadi T pangkat minus 1. Kalau kerapatan ini adalah rho, satuannya kilogram per meter kubik, maka kita dapat tuliskan kilogram ke dalam mass atau M besar, terus per meter kubik itu adalah length pangkat minus 3. Terus lanjut ke kentalan fluida, itu simbolnya adalah mu, di mana satuannya adalah kilogram per meter dikali dengan second. Bisa kita tulis kilogram itu mass, per meter itu length pangkat minus 1, dan per second itu adalah T pangkat minus 1. Jadi dari tabel di atas maka kita perlu mencari nilai-nilai mana saja yang menjadi penting di dalam satuan parameter yang ada di persamaan untuk gaya hambat pada sebuah permukaan bola. Jadi ada M tentunya, ada L, dan juga ada T. Jadi ada M, L di sini juga ada, ML juga ada, LT, MLT. Jadi tiga dimensi utama yang mengcapture semua parameter yang ada itu ada M, ada L, dan ada T. Sehingga dimensi utama yaitu J berjumlah sama dengan 3. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke next slide. Langkah ketiga yaitu menghitung jumlah grup yang tidak berdimensi atau parameter non-dimensional ya. Sehingga jumlah grup K sama dengan jumlah variabel N dikurang dengan jumlah variabel utama J. Sehingga 5 kurang 3 sama dengan 2. Oleh karena itu, karena K-nya sama dengan 2, maka terdiri dari dua grup yang tidak berdimensi yang didefinisikan sebagai P1 dan P2. Jadi, terdiri dari dua grup yang tidak berdimensi. Sekarang kita lanjutkan ke langkah keempat. Langkah keempat, kita akan memilih J sebagai variabel pengulangan. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwasannya analisis dimensi ini menggunakan metode pengulangan. Nah, petunjuknya umumnya sangat menguntungkan untuk memilih variabel utama yang berhubungan tentunya dengan massa, dengan geometri, dan dengan kinematik. Jadi massa itu ada di dalam parameter rho karena ada kilogram per meter kubik. Geometri ada dalam parameter diameter D, diameter bola, dan kinematik ada dalam parameter kecepatan. Sehingga grup parameter tidak berdimensi menjadi P1 rho dV dan P2 rho dV. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, langkah kelima, kita akan membuat grup parameter tidak berdimensi, sehingga parameter tadi yang P1 dan P2 tadi mengandung rho dV, tapi ada dua parameter yang akan kita masukkan ke dalam anggota P1 dan yang kita masukkan ke dalam anggota P2. Sebagai contoh, untuk P1 tadi rho dV, maka kita masukkan nilai F-nya di sini. Jadi ada F di sini, sedangkan P2 kita masukkan nilai mu-nya di sini. Di grup 1 dan grup 2 yang membedakan adalah
P1 itu ada gayanya, P2 itu adalah viskositas kinematiknya. Jadi untuk menyelesaikan analisis, kita perlu memasukkan pangkat masing-masing grup sebagai berikut. Jadi untuk mendefinisikan berapa pangkatnya, kita perlu menyamakan variabel daripada pemangkatannya. Seperti P1 sama dengan rho pangkat A1 dikali D pangkat B1 dikali V pangkat C1 dikali F. Sedangkan P2 rho pangkat A2 dikali D pangkat B2 dikali V pangkat C2 dikali mu. Jadi untuk P1 mari kita selesaikan terlebih dahulu, dan rho ini kita nyatakan dalam bentuk dimensi kembali. Jadi rho dV kita nyatakan dan V ini kita nyatakan dalam bentuk dimensi. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk dimensi yang persamaan ini, maka menjadi kalau P1 tadi menjadi MLT pangkat 000. Kenapa pangkat 000? Karena dia adalah grup yang tidak berdimensi, di mana dimensi utamanya terdiri dari mass, length, dan time. Nah, rho ini kita definisikan ML pangkat minus 3 pangkat A1, D ini diameter length pangkat B1, V ini LT pangkat minus 1 pangkat C1, sedangkan F itu adalah MLT pangkat minus 2. Nah, masing-masing suku yang sama ini akan bisa kita kelompokkan, misalnya M dengan M ini. Jadi MA1 ya, jadi MA1 dengan M itu bisa dikelompokkan, sedangkan L minus 3A1 dikelompokkan menjadi LB1 dan LC1 dan L. Jadi kita kelompokkan di sini. Lalu T minus 1C1 dikali T minus 2. Jadi seperti ini hasilnya ya. Sehingga dengan menjumlahkan dimensi yang ada, maksudnya menjumlahkan dimensi yang ada, maka kita akan mendapatkan jumlah pemangkatan ya. Dimana MA1 ditambah 1, kenapa ditambah 1? Karena M ini adalah pangkat 1, makanya ditambah 1. Nah, ini minus 3A1, B1 ditambah C1 ditambah L pangkat 1. Lalu T minus 1 C1, jadi bisa ditulis minus C1 dikurang 2. Jadi bisa disederhanakan seperti ini. Lalu kita lanjutkan. Sehingga untuk menghasilkan persamaan, maka M0 tadi, M pangkat 0, kita ambil 0-nya sama dengan A1 ditambah 1. Ini untuk suku-suku pangkat A1 tambah 1. Sehingga dengan substitusi, maka A1 tentunya sama dengan minus 1. Nah, untuk yang length, ini belum bisa kita tentukan karena yang terdefinisi hanya nilai A1. Nilai C1 dan B1 belum, sehingga ini tidak bisa diselesaikan. Namun yang untuk T ini bisa diselesaikan karena minus C1 dikurang 2 itu akan menghasilkan C1 sama dengan minus 2. Jadi pindah ruas positif, terus ada minusnya pindah ruas juga menjadi minus 2. Sehingga kalau C1-nya minus 2, maka B1-nya dengan persamaan ini menghasilkan B1-nya juga minus 2. Oke, jadi sehingga dengan merubah pangkat persamaan yang sebelumnya dengan nilai di atas, maka kita akan mendapatkan nilai yang A1 tadi, P1 kita substitusi menjadi minus 1, D pangkat minus 2, dan V pangkat minus 2. Jadi berturut-turut A1, B1, dan C1 dikali dengan F. Nah, inilah persamaan parameter non-dimensional, di mana P1 itu sama dengan F dibagi rho D kuadrat dikali V kuadrat. Jadi kalau rekan-rekan cari di sini ya, kalau kita buktikan P1 itu apakah merupakan sebuah parameter tidak berdimensi? Ya, F itu satuannya kan kilogram meter per second kuadrat dibagi dengan kilogram per meter kubik. D kuadrat berarti meter kuadrat kali meter
kuadrat per second kuadrat, dikuadratkan ya. Berarti ini M3 habis, ini tinggal 1 ya, meter kilogram meter per second kuadrat. Jadi kilogram meter per second kuadrat dibagi kilogram meter per second kuadrat sama dengan habis. Jadi ini habis ya. Jadi inilah yang disebut dengan parameter non-dimensional. Oke, sekarang hal yang sama juga kita lakukan dengan untuk mencari P2. Jadi P2 tadi persamaannya adalah rho pangkat A2 dikali D pangkat B2 dikali V pangkat C2 dikali dengan mu. Maka dengan hal yang sama dengan P1 tadi dapat kita tulis seperti ini ya. Perbedaannya karena rho dV-nya sama untuk P1 tadi, perbedaannya di P2 hanya antara F dengan mu. Jadi ini pakai satuan mu. Maka kita kelompokkan suku-sukunya M dengan M, L dengan L, dan T dengan T. Maka menjadi seperti ini. Lalu menghasilkan persamaan M 0 sama dengan A2 tambah 1, berarti A2-nya sama dengan minus 1. Terus untuk T kita cari dulu, minus C2 dikurang 1 sama dengan 0, berarti C2-nya sama dengan minus 1. Sehingga dengan begitu kita dapat nilai B-nya, B1-nya sama dengan minus 1. Sehingga dengan merubah pangkat persamaan yang sebelumnya dengan nilai di atas, maka kita akan mendapatkan P2 sama dengan rho pangkat minus 1 dikali D pangkat minus 1 dikali V pangkat minus 1 dikali dengan mu. Sehingga persamaan P2 dapat ditulis menjadi P2 sama dengan mu dibagi rho dikali D dikali V. Nah, ini sebenarnya persamaannya kebalikannya dari persamaan Reynolds number, di mana Reynolds number itu adalah sebuah persamaan yang digunakan untuk menentukan aliran, apakah aliran tersebut laminar ataupun turbulen. Sehingga P2 sama dengan 1/RE. Nah, lanjut. Oke, yang terakhir langkah 6, tulis hubungan fungsi final dari masing-masing grup. Jadi P1 sama dengan fungsi dari P2, maka dapat kita tuliskan F sama dengan rho dikali D kuadrat dikali V kuadrat, itu sama dengan fungsi daripada Reynolds number, yaitu rho dV dibagi dengan mu. Jadi sama saja karena rho dV dibagi dengan mu itu adalah satuan tanpa dimensi. Oke, mungkin itu saja untuk teorema Buckingham, teorema P Buckingham. Untuk lebih memahami maka akan ada tugas yang akan saya berikan di Spada, mohon dilihat sesuai dengan jadwalnya. Untuk itu kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.